kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Pendem, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Hebat SD Negeri 4 Pendem, yang senantiasa kita banggakan. Pertama kali, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dapat mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Suyitno Sarjana Pendidikan Islam Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Sebagai pembawa acara, maka saya akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Kepala SD Negeri 4 Pendem. Dilanjutkan acara yang ketiga, inti, dan ditutup dengan acara yang keempat. Sebagai acara yang pertama, pembukaan, marilah kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari
Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan Kepala SD Negeri 4 Penem. Kepada beliau, Bapak Nur Atim SPD, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tenaga kependidikan dan juga pendidik di SD Negeri 4 Penem, khususnya buat Bapak Suyitno yang telah mengikuti calon guru penggerak yang saya banggakan. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman. Kalau guru penggerak itu memang dibutuhkan, paling tidak nanti hasilnya akan berpengaruh pada sekolah kita bisa lebih maju dan juga bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai guru, karena memang sekarang guru itu dituntut untuk lebih maju, kompetensinya harus ditingkatkan, selalu meningkatkan kompetensi. Dan hari ini diadakan diseminasi budaya positif. Itu memang penting, karena budaya positif itu kan budaya yang baik yang harus disampaikan kepada anak kita, agar anak kita menjadi atau karakter yang baik. Jadi kalau hal ini tidak diperhatikan, jadi anak-anak sekarang kan karena pengaruh-pengaruh di media sosial dan sebagainya, akhirnya mungkin budaya yang harus dimiliki, yang harus ada pada diri anak menjadi berubah menjadi budaya yang kurang positif. Jadi peran guru itu memang sangat penting untuk memberikan atau mengarahkan anak kita agar menjadi anak yang berakhlak baik. Nah, saya perhatikan anak sekarang bicaranya ya mungkin terpengaruh juga dari anak-anak yang sudah agak dewasa. Nah, ngomong ya cuk, nah, macam-macam, asu dan lain sebagainya. Ini kita sebagai guru memang harus bisa merubah itu yang pada sikap anak-anak. Kemudian kita juga budaya positif di lingkungan sekolah. Diharapkan anak-anak juga peduli terhadap lingkungan sekolah. Kalau ada lingkungan yang kotor, kalau melihat sampah dan sebagainya, itu bagaimana agar anak-anak kita peduli. Tentunya kita sebagai pendidik itu harus memberikan contoh agar anak-anak juga bisa meniru kita terhadap budaya-budaya yang baik itu. Tentang disiplinan dan lain sebagainya. Disiplinan juga penting. Kalau kita melihat anak-anak kita ada yang terlambat, itu bagaimana kita mengarahkan, karena kita sekarang tidak boleh
apa istilahnya, membuli anak, memberikan hukuman secara fisik itu tidak boleh. Gitu. Sehingga kita harus mengarahkan anak itu bagaimana menghadapi anak yang nakal dan sebagainya itu dengan cara yang baik agar mereka menjadi anak yang berakhlak mulia. Karena anak yang berakhlak mulia inilah yang kita harapkan. Kalau masalah pengetahuan itu baik tapi akhlaknya buruk, ini juga nanti akan tidak baik. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan Pak Suyed bisa menginspirasi kepada kita semua, guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri 4 Bendem. Akhirnya di sekolah kita tercipta lingkungan yang harmonis, lingkungan yang baik, baik guru kepada guru yang lain, kepala sekolah dengan guru dan guru dengan anak, dan semua yang terkait dengan pendidikan sekolah kita akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, sambutan yang sedikit ini ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Memasuki acara selanjutnya, pemaparan materi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Suyitno, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Bendem, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Bendem. Sebelum saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita yang sudah sangat nyata pada kesempatan ini adalah nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dalam mendidik anak-anak kita dalam suasana yang sangat bahagia, sehat walafiat. Maka wajib bagi kita untuk menghaturkan rasa syukur kita di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, nabi dambaan kita. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan benar-benar mendapatkan syafaat utubannya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, perkenankan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan tugas di modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya, untuk menambah semangat kita dalam kegiatan pagi hari ini, kita tidak usah tegang, kita santai saja. Yang jelas nanti Bapak Ibu bisa menerima
Maka sebelum materi saya sampaikan, marilah kita untuk menumbuhkan semangat kita. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Ice breakingnya pakai apa? Ada usulan dari Bapak Ibu? Monggo. Tepuk atau yang lain? Monggo. Ada usulan? Pernah dengar lagu Marina? Di atas menara, ya kan? Kemudian, ya, kita sambil tepuk, kemudian atau kita melebarkan tangan. Misalnya kita pakai Marina nih. Marina berarti nanti dari depan. Marina menari di atas menara. Menaranya di atas. Itu ya. Kemudian menaranya diganti ya Bu ya, biar lebih seru. Hah? Marinanya diganti. Menaranya diganti. Menaranya nanti diganti siapa? Kalau ceweknya Marina diganti yang cowok ya. Menaranya diganti Marijo. Oke, bisa ya? Oke, monggo silakan berdiri dulu. Kita coba bermain bersama untuk merefresh otak kita setelah kita berhadapan dengan perilaku anak-anak sejak dari tadi pagi. Oke, mari kita sama-sama lakukan dari depan. Marina menari di atas menara. Marina di atas menara menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Sekarang kita ganti Marijo menaranya. Berarti Marina menari di atas Marijo. Di atas Marijo. Marina menari. Gimana, cukup? Cukup, oke. Nah, berarti Marijonya tadi menara di atas Marina. Oke. Mudah-mudahan ini meskipun hanya sebentar bisa membuat refresh otak kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan bahagia. Ini adalah salam yang baru saya terima ketika saya mengikuti calon guru penggerak, pendidikan di calon guru penggerak. Jadi bukan kalau hanya salam bahagia, tapi kalau di guru penggerak maka ada yang namanya salam dan bahagia. Ini profil saya adalah CGB Angkatan 10 di Kabupaten Jepara. Nama saya semua sudah paham, sudah sangat kenal dengan saya. Nomor HP saya, email saya, tempat tugas saya sama dengan jenengan. Jadi saya rasa jenengan tidak perlu bertanya dengan profil saya, karena saya adalah teman jenengan, jenengan adalah saudara saya. Baik, di modul 1.4 kita akan membahas tentang budaya positif. Yang mana budaya positif itu dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, SPD MSI, kemudian dia Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Ini semuanya adalah dari BPGP, Badan Balai Guru Penggerak Provinsi maupun Nasional. Kemudian di modul 1.4 ini
kelulusan yang ingin dicapai adalah berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan. Guru penggerak memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman, sehingga guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya, makanya di sini ada diseminasi ini supaya kita itu bisa berkolaborasi, baik dengan bapak kepala sekolah, bapak ibu guru kelas, bapak ibu guru mapel, tenaga kependidikan baik perpus maupun yang lainnya. Kita berkolaborasi untuk menggerakkan atau mewujudkan visi maupun misi sekolah kita yang berpihak pada murid. Artinya murid itu adalah ratu atau raja kita. Kita sebagai guru adalah hanya pelayan. Ini yang perlu dipahami. Kemudian capaian yang akan dicapai pada modul 1.4, yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita akan bernostalgia mengenang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Artinya secara umum untuk mendapatkan pemahaman yang baru. Tentunya kita sebagai guru sudah sangat familiar dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, karena saat-saat ini dari tahun kemarin sudah digerakkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kan? Nah, Bapak siapa? Nadiem Makarim. Hafal gitu ya? Alhamdulillah. Kemudian capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan tentang konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini. Kemudian, nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah Bapak Ibu setuju? Tidak ya? Kenapa? Karena belum tentu hukuman itu dapat mendisiplinkan. Mungkin bisa malah melukai anak karena hukuman itu tidak sesuai. Iya, benar. Ada yang setuju? Gak ada. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini dianggap dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Gimana? Nah, setuju ya? Setuju kalau masih dalam batas wajar. Oh iya, masih dalam batas-batas kewajaran nih Bapak ya. Nah, nanti akan kita bahas ini Bapak Ibu, karena ini yang mungkin sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ribon, setuju ya? Nah, cuman ngeten, dari ketiga-tiganya ini semuanya itu sebetulnya baik.
Pak Faris, itu lebih banyak mandorotnya apa manfaatnya. Nah, jadi misalnya hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan hukuman yang mungkin tidak terlalu memberatkan, tapi efeknya akan menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Seperti ketika Ibu Nani tadi, betul. Mungkin dengan anak dipukul atau dimarahi atau dengan bahasa atau kata-kata yang kasar, ini juga nanti akan membekas di naluri atau di hati anak tersebut. Kita saja sebagai yang sudah menjadi seorang guru, kadang itu masih teringat ketika SD pernah diapakan oleh guru kita, ya kan? Misalnya ada kalau Pak Edrianto, Pak Edi mesti tahu nyuwadu ya anakku Pak, ben seiki kok nyadu, mesti akan teringat. Padahal itu hal yang baik apa buruk? Mestinya kan itu hal yang buruk atau jelek. Wong menendang itu kan berarti memberikan hukuman dengan yang positif, membaca, membersihkan halaman. Nah, kemudian yang ketiga memberikan penghargaan. Ini juga ada kelemahan. Anak nanti akan merasa ada ketergantungan. Anak hadiah sih. Nah, biasanya kan begitu. Dan kalau hadiah ya mungkin dalam satu waktu oke, ya kan Bu. Tapi kalau terus menerus nanti akan ada ketergantungan, nyagerke gitu. Baik, nah kali ini kita akan mempelajari pembelajaran, ada 7 pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran 2.1 terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin positif. Ini menggunakan teori dari William Kleiman. Yang pertama, Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain. Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, kita biasanya lebih mengedepankan emosi. Nah, itu yang bisa meredakan emosi kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Baik. Nah, makna disiplin. Disiplin itu apa sih? Nah, disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu namanya disiplin. Jadi disiplin itu bisa muncul karena adanya motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita berbuat salah pun atau melakukan kegiatan sejelek apapun, itu pasti kita punya tujuan tertentu. Makanya kalau anak didik kita itu biasanya melakukan sesuatu itu kan karena kurang perhatian. Nah, istilah kita zaman saya kecil dulu jadi caper, supaya mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru. Nih, kemudian untuk menghindari hukuman, bagaimana caranya saya ini tidak dihukum oleh bu guru, maka saya harus begini meskipun dia berbohong. Karena tujuannya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, bagaimanapun caranya saya harus dapat nilai baik supaya dapat reward atau penghargaan dari bapak ibu guru.
ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, nilai kebajikan universal dari ketiga teori ini, teori motivasi ini, bisa kita terapkan dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu nanti membuat sebuah keyakinan, bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi benar-benar dari hati anak didik kita. Anak didik kita menginginkan belajar nanti setelah bel masuk itu 15 menit. Kalau sudah disepakati, oke. Kita harus mengumpulkan PR tepat waktu. Terus pulang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita tuangkan dalam keyakinan kelas yang ditempel di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu dulu sudah mengerjakan aksi nyata di PMM itu kan ada yang ditempel-tempel itu membuat bahasa di PMM itu kesepakatan kelas, ya. Nah itu juga ada. Tapi di sini yang lebih ditekankan ke keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menangan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada di 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai apa? Yang pertama, penghukum. Penghukum adalah orang yang memberikan hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi kita perlu yang namanya 5 posisi kontrol ini yang akan kita terapkan di segitiga restitusi nanti. Di segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai guru yang paling baik harus bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu ya orang yang bisa memberikan baik itu solusi maupun memecahkan masalah dalam segala hal. Misalnya dalam sebuah perusahaan, manajer itu kan yang berkuasa penuh tentang kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya di dalam agama kita pun sudah mengatakan bahwa kita itu tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Prosesnya pun berbeda. Jadi Allah atau Tuhan kita memberikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Ini yang perlu dipahami, sehingga kita bisa lebih mengedepankan rasa syukur kita. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, yaitu disiplina. Artinya belajar. Makna asal konotasi dari kata ini adalah dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini membuat orang menggali potensial menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kalau di Indonesia. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini loh yang kalau di budaya kita itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita disiplin itu biasanya kita merasa tidak nyaman karena terpaksa. Contoh, kita disiplin waktu. Kalau jam 7 sudah masuk, harusnya kita datang itu ya jam 7 kurang. Tapi kenyataannya kalau kita ditekan, misalnya ada aturan atau sudah kesepakatan dari kepala sekolah dengan bapak ibu guru, kita harus sampai di sekolah itu jam 6.45 menit misalnya. Tapi kenyataannya kita datang itu mesti mepet jam masuk. Berarti kan kita itu masih merasa berat. Nah ini yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Seandainya kita bisa menghargai tujuannya apa sih kok kita disuruh datang jam 6.45 menit, mungkin kita bisa lebih rileks. Yang dari rumah mungkin ada masalah, kok kita sampai di sekolah sudah bisa fresh lagi, bukan tambah masalah. Wis datangi terlambat, kok ngomah rondo ora patek kepenak. Di sekolah dilalah anaknya itu ya membuat kita tidak nyaman. Akhirnya emosinya yang didahulukan. Ini yang keliru. Harusnya kita menghubungkan antara disiplin dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang itu punya nilai kebajikan. Tidak ada manusia atau orang yang tidak ingin hidupnya itu lebih baik. Pasti setiap orang menginginkan kehidupan yang baik, yang nyaman, yang mapan, tercukupi semua kebutuhan. Itu pasti. Itu setiap individu pasti menginginkan itu. Nah, akan tetapi nilai-nilai itu kan bersifat universal. Jadi mungkin tergantung dari latar belakang kita, tergantung dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Begitu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang harus kita lakukan jika kita memiliki nilai-nilai kebajikan, maka kita bisa menimbulkan motivasi dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa berbuat atau mewujudkan nilai kebajikan yang akan kita capai. Itu. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang selama ini disosialisasikan dari Kementerian Pendidikan. Makanya muncullah pendidikan guru penggerak, yang mana
calon guru penggerak itu nanti menjadi agen dari kementerian atau BPKB itu untuk menyampaikan informasi terkait pembelajaran yang akan dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, pembelajaran kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dikenal dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pasti muncul dari benak kita. Ini yang menjadikan kita termotivasi untuk melakukan apa tidak suatu hal, itu ya dari sini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nek aku ora melu iku lho, engko dadi apa? Terus yang kedua, mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nek aku melu kok aku entuk apa? Nah, ini kita dapat apa? Ini namanya motivasi eksternal, dua-duanya ini. Maka yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini untuk menghargai diri sendiri, artinya kita melakukan pekerjaan atau sesuatu itu karena untuk diri kita sendiri, bukan untuk riak atau pamer kepada orang lain, bukan karena adanya ultimatum dari orang lain atau adanya tekanan dari orang lain, tapi tulus dari hati kita. Jadi nanti saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Ini loh yang menjadi tujuan utama disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, ketika melaksanakan sesuatu, kita harus merubah paradigma kita yang dulu mungkin karena terpaksa atau karena ada peraturan atau perintah dari kepala sekolah atau kepala dinas. Maka mulai saat ini kita harus memunculkan motivasi intrinsik kita atau internal kita, yaitu dengan penuh keikhlasan. Sehingga apa yang akan kita terima, apa yang kita dapatkan itu bukan menjadi sebuah prioritas. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini lanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu seperti apa sih? Menurut jenengan, merdeka itu bagaimana? Tentunya merdeka itu terlepas dari segala beban atau tekanan, mestinya yang namanya merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini merdeka. Jadi, aku merdeka, harus ora jadi operator misalnya. Saya merdeka karena sudah tidak menjadi pelatih pramuka. Kita merasa itu sebuah kemerdekaan karena kita merasa apa yang diberikan atau yang ditugaskan kepada kita itu kita anggap sebagai beban. Makanya kita harus memahami filosofi atau pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Cakap
bukan memerintah diri sendiri. Kalau cakap buat memerintah diri sendiri itu kan berarti ketika ada perintah apa yang harus kita terima, misalnya kita mendapatkan tugas apa, kita laksanakan dari hati kita. Jangan jadikan tugas tambahan kita itu sebagai beban untuk diri kita. Karena apa? Kalau kita itu menganggap sebagai beban, maka kita akan kembali pusing. Nek saya tidak melakukan, akan terjadi apa pada diri saya? Nek saya melakukan, apa yang saya dapatkan? Tapi yang diharapkan kan ini, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Soal nanti mendapatkan tambahan, misalnya entah tambahan gaji atau yang lainnya atau penghargaan apa, itu adalah bonus untuk kita atas jerih payah yang sudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Ini pengertian restitusi menurut Gosek. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu mengembalikan keadaan yang mungkin ini terkait dengan anak anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan anak itu dengan kondisi yang seperti sebelumnya? Ini. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan mulianya. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, perbuatan atau kegiatan itu dikatakan restitusi apabila satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan kita ketika ada anak yang melakukan kesalahan terus kita justice bahwa kamu nakal, kamu bodoh. Nah, ini. Tapi belajar dari kesalahan. Mungkin nilai yang jelek saat ini kamu mungkin belum berhasil, tapi berusahalah. Insya Allah nanti keberikutnya kamu pasti akan lebih baik. Berarti belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan guru dengan anak itu ada kalanya bisa menjadi orang tua, ada kalanya bisa menjadi teman, ada kalanya bisa menjadi saudara, ada kalanya bisa menjadi pemantau. Tapi seorang guru itu merupakan seorang manajer di dalam kelasnya, sehingga guru itu harus ini peka dengan kondisi anak-anaknya di dalam kelas. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan gimana, bukan kamu harus seperti ini. Itu namanya menjustice atau mendoktrin anak untuk sebetulnya sih ada sisi baiknya juga karena kita kelihatan tegas. Akan tetapi nanti efeknya kepada anak karena kita itu sebagai pelayan anak didik kita. Kemudian
Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntut mengarahkan, kamu itu mau jadi seperti apa sih nak? Kok kamu melakukan seperti ini, tujuannya apa? Tuh. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Nanti di belakang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian tindakan yang mendasari restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Tuh. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita harus bisa menyelami anak-anak kita. Oh, karakternya anak ini seperti ini. Kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik dengan memahami karakter dari anak didik kita. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi meskipun sudah pernah membuat kesalahan, kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, maka anak itu kembali kepada komunitasnya atau kelompoknya sudah tidak merasa ragu. Biasanya kan kalau contoh ada anak yang mencuri, nanti kalau kumpul dengan teman-temannya pasti dibully, ya kan? Nah, asik dipoyoki lah, pencuri. Nah itu akan mengedorkan mental anak itu. Ini yang nggak boleh. Makanya dari jajaran pendidikan dan juga Polres maupun Kepolisian Republik Indonesia itu sudah sering menyampaikan atau mensosialisasikan tentang sekolah anti bullying dan lain sebagainya. Tuh, kemudian pembelajaran yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan, tapi mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dengan membaca ini Bapak Ibu nanti akan memahami mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, ini pertanyaan yang gampang sekali, ya kan? Tapi kita pertanyaan ini benar apa salah? Betul. Kalau betul, tapi kenapa? Karena ada sanksinya, Pak. Ada sanksinya. Terus menurut Ibu? Karena kalau kita kecelakaan juga keselamatan kita sendiri. Nah, untuk keselamatan. Baik. Nah, kemudian pada realita sekarang, apakah Bapak Ibu ketika berangkat ke sekolah atau kemana selalu menggunakan helm? Tidak. Kita itu memakai helm umumnya kalau ketika kita mengendarai sepeda motor dan arahnya adalah ke jalan raya. Contoh kita duduk di sini, duduk di gunung itu misalnya kita ke Jogja Awu, pasti pemikiran kita, rendah aku kok sing nganggo helm. Nah, padahal itulah benar. Tujuh medannya yang di Jogja Awu atau Kembuji itu kan lebih ekstrim, ya kan? Seandainya kita tidak memakai helm, justru prosentase kecelakaan parahnya itu akan lebih besar. Tapi kita mengabaikan itu. Karena apa? Karena ini adalah sebuah peraturan yang hanya diberikan sanksi. Ya tadi, jika saya tidak melakukan, saya nanti akan terjadi apa pada diri saya. Jika saya melakukan, apa yang saya dapatkan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsi kita, agar diri kita itu
mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan. Ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Inilah yang namanya keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu pasti akan rentan dengan yang namanya hukuman. Kamu tidak taat pada peraturan kelas, maka kamu dihukum misalnya. Kemudian budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ada 4 hal yang harus kita pahami. Nah, ini ada 2 aturan. Ini kira-kira baik nggak yang sebelah kiri? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Bagus juga. Ini bagus, sangat bagus. Ini adalah kesepakatan kelas, kesepakatan siswa ya. Nah, kemudian ini juga kesepakatan kelas. Ini juga namanya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Maka ini bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Menurut jenengan, yang keyakinan kelas itu yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, kita sama-sama belajar. Yang mana? Yang mana Pak Haji? Sebelah kanan yang ini. Kalau yang lain, Bu Nani? Sebelah kiri ya, Bu Yayu sebelah kiri juga. Baik. Nah, ini yang betul kalau yang dikatakan ini sebagai keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang di sini ini adalah hanya sebagai tata tertib. Makanya meskipun tulisannya sama-sama kesepakatan kelas, tapi ini namanya keyakinan kelas. Kita ambil dari unsur intrinsik kita. Aktif dalam pembelajaran. Kalau aktif dalam pembelajaran, kami murid yang semangat belajar. Berarti intinya sama. Nah, aktif dalam, kalau kita semangat belajar, tentunya anak-anak nanti aktif dalam pembelajaran. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nih, datang tepat waktu, mengucapkan salam dan lain sebagainya, berdoa. Ini adalah kepedulian dengan teman kita. Tidak boleh membuli, tidak boleh saling menyakiti. Ini intinya di situ. Itu berarti yang sebelah kanan maupun sebelah kiri itu intinya sama. Cuma yang sebelah kanan itu sudah rangkuman dari sebelah kiri. Kalau dulu saya waktu membuat PNM itu yang sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami ada tangannya antara guru dan siswa. Itu namanya kesepakatan kelas. Tapi kalau yang ini bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Makanya tadi dari sebelumnya, mengapa bukan peraturan, ya kan? Nah, kalau kesepakatan ini akan menjadi sebuah aturan, ya kan? Nah, solusinya nanti akan berbeda, Bapak Ibu. Solusinya pasti berbeda. Kalau kesepakatan, mestinya ada sanksi. Datang tepat waktu, misalnya. Nah, kalau datangnya terlambat, dihukum tidak? Ya, enggak. Pasti ada sanksi. Enggak, itu maksudnya kan dulunya ini kesepakatan. Iya. Dilaksanakan sesuai keinginannya. Ya. Nah,
bedanya di situ Bapak Ibu. Kalau di sini datang tepat waktu, saling menyayangi, maksudnya gini. Jika ada anak yang terlambat, maka kita tanya, kamu ada masalah apa? Kok sampai terlambat? Jadi kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Tuh, ini perbedaannya dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini kegiatan pendalaman di keyakinan kelas. Semua orang itu berhak untuk dihormati, tidak peduli siapapun itu, baik dia itu miskin, kaya, kecil maupun besar. Kemudian bekerja. Pekerjaan itu kan sesuatu yang kita lakukan dari hati kita. Jadi yang penting kita bisa bekerja ikhlas. Itu sangat penting bagi kita dengan hal yang kegiatan yang telah kita yakini. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ini yang akan membuat kita itu berbeda dengan orang lain. Jadi diterima, yang warna cari, tidak dibully. Makanya kita, anak-anak kita itu harus kita budayakan untuk saling menghormati. Kemudian ini kegiatan di tabel T dan Y. Ini terdengar, terlihat, terdengar, berperilaku. Contoh, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Artinya kita membiasakan dengan kata-kata maaf, tolong, terima kasih. Itu budaya yang harus kita mewujudkan rasa hormat yang harus kita tampakkan pada anak-anak kita. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, perilakunya yaitu tersenyum ramah, memberikan salam, sapa, 5S itu. Senyum, salam, sapa, santun itu. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, orang gugupan. Nah ini. Nah, ini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka di keyakinan kelas itu adalah nilainya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti di sini menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Tidak boleh menggunakan narkoba, ini berarti menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar, dan seterusnya. Nah, perubahan pada modul 1.4 ini yang semula ada 5 berubah menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan yang ke-6 penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas,
penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini ada contoh tindakan guru. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, misalnya ketika ada anak terlambat ke sekolah, kau tulis saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi atau apa? Hukuman. Karena apa? Tahu? Karena anak nanti akan merasa jenuh dan merasa terhukum saat menulis sampai 100 kali. Nah, akan tetapi dari sisi baiknya juga ada. Mungkin anak akan merasa jeda, berarti aku nih carry kudunya menulis sebanyak 100 kali. Nah, ada usaha untuk datang lebih pagi. Tapi madorotnya itu tadi, anak akan merasa ini tertanam di hatinya. Nah ini itu loh, dulu yang menyuruh saya nulis sampai 1 buku penuh misalnya. Ini akan diingat, betul. Sampai dewasa pun, bahkan sampai jenengan atau kita semua tua, bahkan sampai meninggal pun itu. Misalnya ada guru yang meninggal, siapa yang meninggal? Pak Sulit. Malah Pak Sulit namanya Wadu yang kaya misalnya. Itu pasti akan teringat. Tapi untuk murid-murid di zaman dahulu mungkin itu tidak menjadikan kita lebih jelek, tapi akan lebih bagus. Kalau di zaman sekarang sudah berbeda, gurunya pasti akan ditantang. Kalau kita mungkin tidak, karena kita berada di jenjang tingkat dasar. Coba kita lakukan di SLTA. Contoh, cegat dalan. Kira Bu, gurunya Pak Edi dengan siswanya itu sama. Kalau di SLTA, kok nanti cara memberikan peringatannya dia samakan dengan seperti ini? Ya sudah. Kemudian ini ada yang berbeda, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah bukan hukuman, tapi konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman, bukan konsekuensi. Karena temannya nanti bersepatu, tapi dia tidak boleh memakai sepatu. Ini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman nanti akan menimbulkan sebuah paksaan. Kemudian kalau konsekuensi akan memberikan stimulus atau tanggapan. Betul, anak itu nanti akan merasa tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau hukuman itu nanti akan jangkanya itu loh akan selalu diingat terus. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah. Nah ini hukuman, konsekuensi di sini ada. Kalau hukuman itu endingnya pasti negatif. Kalau konsekuensi netral. Kalau restitusi pasti positif. Ini. Kemudian pembelajaran tepat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia itu punya 4 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Setiap orang pasti menginginkan ini dan butuh ini semua. Tidak ada orang yang pengen cepat-cepat mati. Pengennya tetap bertahan hidup untuk selamanya. Ini manusia. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita berada, kita menginginkan ini.
kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kita ingin menguasai segala sesuatu yang ada di dunia. Yo pengen duwe motor, pengen duwe mobil, pengen duwe omah, pengen duwe sawah, pengen duwe dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang baik itu pasti diinginkan, ingin dikuasai. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu kita pasti ingin, aku kok kayak jenuh yo. Kok sekolah dino akhirnya sekolah mulai, tidak ada pernah hari libur. Kadang-kadang kita juga seperti itu, maka kita perlu kebebasan. Nek ono dino libur sedino wae iku wis sewenenge kaya ngono. Tapi umumnya nanti tidak sesuai ekspektasi. Kebebasan yang kita dapatkan juga akan membesarkan bagi kita. Contoh, nganggur itu enak gak? Ya enak, bebas. Dia tidak mikir bekerja, jenuh juga, iya betul. Tidak punya uang ya Bu ya. Nah, kalau setiap hari hanya tidur, makan, nonton TV, main HP, tidur lagi, seperti itu terus, kita juga akan jenuh. Maka manusia itu butuh yang namanya kesenangan. Ya ada refreshing, ada piknik, meskipun itu tidak harus mahal, tidak harus mewah, begitu. Kemudian pembelajaran yang kelima adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang menjadi 5 posisi kontrol bagi diri kita. Nah ini contoh, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini adalah sebagai penghukum. Kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sekali mengatakannya, ibu stres, membuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, maka apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kemudian ini pernyataan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini bisa disebut dengan pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum, sama seperti tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi lebih banyak berdiskusi. Pembelajaran ke-6 adalah segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua sudah pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka kita harus mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhan.
kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kenapa sih kamu kok melakukan perbuatan ini? Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kita bisa berdiskusi. Itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Ini untuk menstabilkan. Jadi anak yang bermasalah itu nanti tidak drop dan juga tidak terlalu over. Bisa lebih tenang. Makanya kita memberikan stimulus agar anak itu bisa lebih baik dan sadar tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian guru juga bisa mengatakan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Misalnya ada anak yang berkelahi, sopo sunamiti. Nah, ini pertanyaan yang salah yang sering kita lakukan itu. Biasanya kalau anak didik kita berkelahi di kelas, pasti ditanya, sopo mau sunamiti? Ini Pak, betul Pak, ini Pak. Nah, maka kita sebagai orang yang sudah mengenal yang namanya segitiga restitusi itu harus bisa mencari solusi terbaik. Tidak usah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus. Nah, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua tentang validasi kebutuhan. Ini pertanyaannya, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, di sini kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mukul? Misalnya ada anak yang ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan cerobot punya temannya atau yang lainnya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh Bapak Ibu guru. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu itu sebetulnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitu. Ada yang selanjutnya adalah intervensi 30 detik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan atau kita berikan ketika menghadapi anak didik kita yang sedang melakukan kesalahan. Ini apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai? Misalnya anak itu mencuri atau mengambil barang milik temannya, misalnya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi. Nah, setelah Bapak Ibu menerima atau mendengar penyampaian saya, hal baru apa sih yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, kemudian yang kedua, apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi? Kita akan menjadi sadar setelah kita belajar tadi.
hal-hal yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai, apakah kita sudah melakukan restitusi. Sebetulnya sudah, Bapak Ibu sudah melakukan itu, akan tetapi mungkin penerapannya yang belum sesuai. Begitu. Kemudian slide yang terakhir adalah terima kasih. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini adalah tugas CGB. Jadi apabila nanti saya dinyatakan lulus, ya memang punya kewajiban untuk menggerakkan Bapak Ibu bagaimana kita bisa berkontribusi di sekolah kita, membawa kemajuan untuk sekolah kita, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Jadi kita tidak usah sekolah, kita belajar sambil bermain, bernyanyi. Apa yang diinginkan anak, karena anak itu menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara, anak itu akan belajar sesuai dengan kodrat dan zamannya. Begitu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh Bapak Ibu semuanya, dan banyak kekurangan mohon kritik dan sarannya untuk saya. Apabila saya dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa memberikan wacana kepada kita sebagai pendidik yang menuntun anak-anak dan memposisikan diri kita, apakah diri kita sudah sebagai manajer yang baik bagi peserta didik kita. Sebagai rangkaian acara yang terakhir adalah penutup. Marilah diseminasi budaya positif pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.